Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita hari ini bertema kemenangan Israel. Saya akan bacakan baik kita dari Yosua pasal 11 ayat 16 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit serta Araba hingga Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baal Gad, di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang, karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anak, dari seluruh pegunungan Yehuda, dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Kemenangan Israel. Setelah mengalami proses yang begitu panjang, akhirnya kita bisa melihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya untuk memberikan tanah Kanaan sepenuhnya kepada bangsa Israel. Kalau kita perhatikan, bangsa Israel itu mendapatkan bagaimana ada kemenangan, dan mereka akhirnya berhasil menduduki tanah Kanaan dengan cara yang memang tidak mudah, memang dengan waktu yang panjang, sehingga akhirnya mereka bisa menduduki tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali perjuangan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dan kalau kita perhatikan, bangsa Israel juga mengalami bagaimana jatuh bangun di dalam menaati apa yang Allah perintahkan. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, kejahatan orang Kanaan telah membuat Tuhan menjadi murka. Maka Allah menetapkan bahwa mereka harus ditumpas habis oleh bangsa Israel. Dan Tuhan mengeraskan hati penduduk di tanah Kanaan itu, sehingga mereka memutuskan untuk memerangi bangsa Israel. Dan akhirnya yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka dapat memusnahkan bangsa orang-orang di Kanaan itu. Dan Tuhan memberikan tanah Kanaan itu kepada bangsa Israel sebagai milik pusaka mereka. Kemenangan Israel ini, Bapak Ibu Saudara, tentu bukan karena kekuatan dan strategi perang yang mereka miliki, bukan karena strategi perang yang bagaimana mereka rancang sehingga mereka dapat menang melawan orang-orang di tanah Kanaan. Tetapi yang perlu disadari adalah karena mereka taat dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi mereka. Sebab kalau kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir hingga masuk dalam tanah Kanaan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang ikut turut campur tangan dan menolong bangsa Israel sehingga mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, dan kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah Yosua mengadakan adanya ikatan perjanjian dengan orang-orang Gibeon tanpa meminta petunjuk Tuhan, akhirnya yang terjadi adalah orang-orang Israel, bangsa-bangsa Israel ditipu oleh orang-orang Gibeon. Kita bisa melihat bagaimana kontrasnya. Ketika mereka taat, Tuhan memimpin. Ketika mereka tidak taat, mereka mengalami
persoalan. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel seharusnya dapat belajar untuk bagaimana tunduk kepada Tuhan, agar mereka pada akhirnya seharusnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga yang harus dilakukan adalah bangsa Israel belajar mentaati apa yang Tuhan inginkan, sampai semua musuh itu ditumpas semuanya oleh kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini, kemenangan bangsa Israel itu menunjukkan bagaimana itu adalah bukti bagaimana Tuhan setia kepada setiap umatnya, yang seringkali di dalam perjalanan imannya, di dalam perjalanan hidupnya melanggar perjanjian Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan ketaatan kepada Allah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah kunci bagaimana keberhasilan Yosua, sehingga ia bisa membuat negeri itu akhirnya aman tanpa adanya peperangan kembali. Nah, di dalam kehidupan kita juga demikian. Yang harus kita ingat adalah bahwa segala keberhasilan, segala pencapaian yang kita peroleh itu asalnya itu bukan dari seluruhnya dari kemampuan kita, tetapi itu semua berasal dari apa yang Allah berikan kepada setiap kita. Sehingga kita hanya harus taat, kita hanya harus percaya kepada pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu yang perlu kita ingat adalah jika apa yang sedang kita usahakan bisa saja terlihat belum membuahkan hasil, bisa saja kita melihat itu secara manusia akan sulit berhasil, tetapi yang perlu kita lakukan adalah percaya pada proses Tuhan, dan kita tetap serahkan semuanya kepada Tuhan. Seperti saat ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana proses pembangunan. Mungkin di antara kita ada yang berpikir akan sulit, mungkin di antara kita ada yang berpikir kedepannya akan seperti apa. Tetapi firman Tuhan hari ini ingatkan kepada setiap kita, ketika kita belajar taat, maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Ketika kita belajar taat, maka Tuhan yang akan membuka jalan bagi setiap kita, dan Tuhan sendiri yang akan terus memberikan kasih karunia-Nya bagi setiap kita, yang akan memampukan setiap kita untuk hidup di dalam kebenaran-Nya. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang bersama dapat kami renungkan ya Bapa. Tolong setiap kami dalam kehidupan kami, pimpin setiap kami di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami tidak menjadi orang-orang yang memberontak di dalam setiap persoalan kehidupan kami. Biarlah kami melibatkan Tuhan di dalamnya. Tolong setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga mau bersyukur bahwa hari ini ada Bobo Naomi dan juga Ibu Bang Jailan yang berulang tahun. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, pada hari ini bersyukur ya Bapa, ada kedua saudari kami yang berulang tahun ya Bapa. Kami bersuka cita bahwa Engkau menambahkan satu lagi di dalam usia mereka ya Bapa. Biarlah dalam bertambahnya usia mereka, Engkau yang senantiasa memimpin di dalam bagaimana perjalanan spiritual mereka bersama-sama dengan Engkau. Kesehatannya, kecukupan mereka, biarlah Engkau yang senantiasa mencukupkan, Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan. Dan keluarganya ya Bapa, biarlah Engkau yang senantiasa memimpin, Engkau yang senantiasa menghadirkan cinta kasih-Mu di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.